punya ruang, laporkan ke polisi gitu loh. Oh ya. Laporkan ke penegakan hukum. Kalau sudah bandel kayak begitu, nah, kalau enggak lah terus ya apa masa kayak begini terus. Oke, ini ada Pak As'ad, Direktur Konten Warta Bromo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, Iqmal ditelepon nih kok. Siap. Gini, mungkin kita lagi bicarakan sih beberapa pemberitaan kita ya, Pak, kaitannya dengan munculnya informasi soal penambangan, bahkan di pemberitaan kita ada berdalih gitu ya. Berdalih pemerataan pemukiman atau berarti bikin pemukiman. Nah, beberapa statement dari Satpol PP. Nah, Anda menangkapnya seperti ini, apakah bagaimana soal isu penambangan ilegal ini, Pak? Jadi ini secara umum dan secara khusus juga sih itu kita ngomongnya, karena sampean juga. Nah, kita ke wacana ini karena kemarin memberitakan soal munculnya tambang batu itu ya yang di Kertosari itu. Ya apa itu? Iya bener. Apa ya? Rasanya sebenarnya kita agak bosan begitu kan sebenarnya. Tapi kalau kemudian nuruti bosan lalu ini tidak diangkat ya kan dapat juga. Bosan karena ini kan hampir pasti menjadi persoalan yang terlalu sering di Pasuruan. Malah angan-angan kayak tambang-tambang yang selalu mengambang begitu kan kasusnya. Dan hampir pasti sampai hari ini kita belum pernah melihat ada satu kasus tambang ilegal yang kemudian berproses sampai dibawa ke meja hijau. Padahal ruang itu cukup terbuka. Nah, di Kertosari ini kasusnya hampir sama dengan yang di Bulusari. Jadi ada backup aparat di situ yang kemudian bikin pihak penambang seolah-olah ya kita sudah dapat backup loh, ngapain dipanggil-panggil. Akhirnya ya kita tahu sendiri lah bagaimana Satpol PP sudah memanggil 2 kali tidak direspon, tidak ditutup, beraktivitas sampai kemudian rencana panggilan ketiga belum nyali atau ujian lah untuk pemerintah daerah atau PP atau bahkan aparat kepolisian. Cuman yang jadi persoalan ini kan bukan satu-satunya kasus begitu kan. Di Bulusari ada juga kasusnya sama, dia di backup, sudah dipanggil, sudah ditutup, tapi itu beraktivitas. Dan sudah begitu pemerintah juga nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal pemerintah bisa ada. Apa secara regulasi atau memang ada sesuatu gitu? Kalau pemerintah daerah harus, oh ya ini kan jelas terus ketok nih. Atau karena memang regulasinya kudu nang provinsi apa ngono banget mempelajari kondisi yang seperti ini kadang-kadang lingkungan penambangan dan sebagainya. Enggak juga, sebenarnya di undang-undang lingkungan itu kan sudah ada pasal-pasalnya, siapapun bahkan masyarakat umum pun bisa melaporkan. Nah, pemerintah yang punya otoritas selalu berdalih bahwa kita hanya pembinaan, kita hanya wilayahnya Perda. Oke di Perda, tapi pemerintah selaku pemilik otoritas di sini itu kan punya ruang, laporkan ke polisi gitu loh. Oh ya. Laporkan ke penegakan hukum. Kalau sudah bandel kayak begitu, nah, kalau enggak lah terus ya apa masa kayak begini terus. Kan repot gitu loh. Padahal misalkan kayak di Bulusari, satu hari itu truknya itu ada sampai 400 truk gitu kan, 1.500.000, 1.300.000 sampai 1.500.000. Bayangkan berapa duit yang berputar di situ. Gitu kan. Nah di Kertosari ini kan sudah yang kedua kan. Dulu kalau ceritanya warga itu kan sudah sempat juga ilegal dan jalan rusak. Begitu rame hilang. Jalan rusak tidak ada yang tanggung jawab. Kan repot nih. Ya makanya kan kita bilang ini mau bilang bosan juga bosan, tapi mau bagaimana lagi, sementara kasusnya muncul selalu begitu dan hampir pasti tidak ada tindakan lanjut gitu. Karena ini kan juga persoalan lingkungan, jadi mungkin ya katakanlah seringkali kita ngomong juga
hari ini sampean juga ngomong apa gak iso diseret sampai ke meja hijau, diproses secara hukum dalam proses hal-hal yang kayak gini, kerusakan, penambangan ilegal dan sebagainya. Ini mungkin karena kesadaran masyarakat juga sih kaitannya dengan lingkungan sendiri, dampak kerusakan dan sebagainya ini. Apa karena masyarakat kita di wilayah kita juga masih belum sepenuhnya ngeh terhadap dampak yang jangka panjang sih. Kalau jangka pendek mungkin jalan itu kompensasi gitu. Iya. Maksud saya sih begini, di Gakum, Balai Gakum Penegakan Lingkungan Hukum punyanya Kementerian Lingkungan Hidup itu ada di Surabaya. Cuman kalau kita mengandalkan Gakum itu kan saya yakin prosesnya lama karena dia satu tapi dia membawai seluruh wilayah Jawa sampai Bali. Nah maksud saya di sini itu kan ada Polres gitu yang punya kewenangan yang sama. Gitu. Jadi nggak perlu sampai menunggu ke sana. Kalau sudah kelihatan nyata dan satu itu sudah bilang ilegal, polisi sebenarnya bisa proaktif untuk masuk ke sana tanpa harus menunggu ada pelaporan. Begitu. Jadi ya apa ya mungkin kita masih nunggu bukan depan lah bagaimana Satpol PP. Kalau kemudian panggilan ketiga tetap tidak direspon, kita tunggu aja apa langkah berikutnya. Kita sih berharap polisi dan Satpol PP atau pemerintah bisa tegas begitu. Karena selalu begitu. Sudah dinyatakan oleh teman-teman Pol PP ya bahwasanya itu memang sudah sempat diproses dan sudah sempat itu dinyatakan memang. Iya. Tidak ada izin. Memang rata-rata modusnya memang kadang-kadang bukan modus sih. Alasan, nah kalau misalnya gini, Pak, misalnya ya faktanya, itu cuma ngeduk loh, itu tanah dewe. Alasan itu kan sering kali. Tanahku kok di kono, terus tak peratakno, taratokno kan waktu ini tak jupoi. Betul, itu makanya itu dalih gitu kan. Kenapa dalih? Karena kita dan Satpol PP menganggap itu hanya modus gitu kan. Kalau hanya diratakan, kemudian tanah atau batu itu tidak dikemanakan, tidak dijual, itu pemerataan. Tapi kalau kemudian ada aktivitas itu dibawa keluar, kemudian dijual atau bisa jadi duit, itu sudah tambang. Oh gitu kategorinya. Sama dengan kasus yang di mana di Astrogo Sumberanyar yang untuk pemerataan tol dulu. Itu juga begitu kan, dalihnya, saya nggak nambang, ini ke arah takkan untuk perumahan, begitu, untuk apa, katenpil itu kan, pemerataan tanah, pemadatan itu. Tapi kan ada aktivitas bisnis di situ, ada jual beli, ada nilai ekonominya, itu sudah masuk tambang begitu. Artinya saya kira Satpol PP juga berpikir begitu. Ketegasan aparat ya, terutama daerah untuk proaktif gitu ya. Kalau memang ini kondisinya memang sudah jelas, ya laporkan, ya sampaikan, dan aparat penegak juga harus. Itu kan yang harus harapan kita juga, kita bisa dorong untuk agar mengurangi resiko, dampak kerusakan dan sebagainya. Oke, Pak. Apalagi itu kan di langsung berbatasan dengan Kaliwelang kan. Oh ya. Di Kertosari itu. Oh ya. Oke, siap. Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum.